Pemirsa Fides Channel sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait perayaan Imlek dan peranan warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Tentu ketika kita berbicara peranan yang dimainkan oleh warga keturunan Tionghoa di Indonesia, ketika kita membuka lembaran sejarah bangsa, maka kita akan menemukan bahwa peranan warga keturunan Tionghoa di Indonesia itu telah dimulai sejak lama, mulai dari era prakemerdekaan sampai di masa perjuangan kemerdekaan, bahkan setelah kita merdeka sekalipun, peranan yang dimainkan oleh warga keturunan Tionghoa di Indonesia itu memiliki peranan yang sangat luar biasa di dalam mengisi hari-hari kemerdekaan kita. Oleh karena itu, kita menyikapi tahun baru Imlek atau di tengah kondisi perayaan Imlek sebagai warga bangsa, tentu kita sangat menghormati kebudayaan yang ataupun budaya yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang berketurunan Tionghoa yang menjadi warga negara Indonesia. Tentu sekali lagi kita sebagai warga bangsa sangat menghormati apa yang menjadi budaya tradisi warga Tionghoa. Bahkan di tengah perayaan Imlek, saudara-saudara kita yang keturunan Tionghoa di Indonesia itu bisa memberikan inspirasi kepada bangsa kita bahwa di tengah kondisi pandemi kita semestinya bisa menggali inspirasi dari kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang berketurunan Tionghoa di Indonesia. Kemudian ketika kita berbicara warga keturunan Tionghoa di Indonesia, maka salah satu tokoh bangsa yang memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada keturunan warga Tionghoa di Indonesia, yaitu Bapak Pluralisme Indonesia. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa dengan sebutan Gus Dur. Beliau adalah salah satu tokoh yang memang berdiri membela saudara-saudara kita, bahkan ketika beliau menjadi Bapak Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid memberikan kebijakan yang memberikan ruang yang sama kepada warga Tionghoa di Indonesia, termasuk agama Konghucu diakui menjadi agama yang resmi keberadaannya di Indonesia. Sehingga kebijakan Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid ketika menjabat sebagai presiden itu merupakan kesinambungan sejarah yang beliau berikan kepada kita bahwa warga Tionghoa adalah warga yang sama hak dan kewajibannya di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira di dalam tulisan-tulisan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kalau teman-teman sempat mendapatkan tulisan beliau yang juga konsen terkait Konghucu di Indonesia, beliau bahkan memberikan satu pandangan bahwa di masa lalu ketika masa kerajaan Majapahit sekalipun itu ada beberapa terjadi proses kawin mawin antara petinggi kerajaan Majapahit dengan warga berketurunan Tionghoa, sehingga kalau kita fair melihat sejarah, kita akan menyatakan bahwa di masa lalu sekalipun warga keturunan Tionghoa di Indonesia itu sudah ada, sehingga tidak perlu ada pelabelan-pelabelan tersendiri terhadap mereka, karena mereka juga bagian daripada warga bangsa, bagian juga daripada proses kebudayaan, ataukah dia adalah bagian daripada proses asimilasi atau perjalanan sejarah panjang warga bangsa di Nusantara ini. Sehingga ketika kita menggali sejarah sekalipun, terjadinya proses interaksi lewat perdagangan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dengan kerajaan-kerajaan Tiongkok di masa lalu, itu menunjukkan satu kekerabatan yang sangat luar biasa. Hubungan akrab sesama mereka itu sudah terjalin di masa lalu. Sehingga ketika kita ingin berbicara
peran warga Tionghoa di Indonesia, tentu kita akan melihat bahwa mereka memiliki hak yang sama. Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur telah mengingatkan kepada kita semua bahwa sebagai sesama anak bangsa yang memiliki latar etnis budaya yang berbeda, mari kita saling meraju satu sama lain bahwa peradaban Indonesia ke depan haruslah dibangun di atas dasar kesamaan, di atas ruang dan hak yang setara, sehingga ketika kita berbicara peranan apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara kita tercinta, maka warga Tionghoa yang berada di Indonesia itu juga memiliki hak yang sama, memberikan kontribusi kepada negara kita. Sehingga di tengah perayaan Imlek ini sebetulnya kita ingin merefleksikan bahwa perayaan Imlek adalah satu momentum untuk kita belajar dan menggali inspirasi secara kebudayaan dari kebudayaan Tiongkok, sehingga itu bisa menguatkan, mengokohkan jati diri kita sebagai warga bangsa, bahwa memang kita sebagai negara yang berpancasila, ideologi Pancasila, dengan semangat kebinekaan yang ada, mari kita tumbuh bersama sebagai warga bangsa yang memberikan ruang satu sama lain. Kemudian ada cerita yang menarik. Salah satu pengalaman seorang buruh yang bekerja di toko yang kebetulan berketurunan Tionghoa di Indonesia. Dari cerita beliau, kami dari tim Fides Channel mendengarkan bahwa betapa mereka buruh-buruh yang bekerja di orang yang berketurunan Tionghoa, ketika perayaan Imlek mereka pun mendapatkan kepercik kebahagiaan, mereka mendapatkan ampau dan segala macamnya, mendapatkan hadiah. Artinya apa? Lewat perayaan Imlek yang diadakan oleh saudara-saudara kita yang berketurunan Tionghoa, itu memberikan semacam insight atau semacam inspirasi kepada kita bahwa setiap kebudayaan memiliki ciri khas masing-masing. Dan tentu apabila kita menggali kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh suku atau budaya atau etnis yang lain yang ada di bangsa ini, maka itu akan menguatkan jati diri kita bahwa memang kita berbeda, tetapi di tengah perbedaan itu mari kita membawa nilai-nilai yang baik di setiap budaya dan khasana yang ada di setiap suku, sehingga perbedaan itu memang memberikan sesuatu hal yang menginspirasi bagi bangsa kita, bahwa perbedaan itu memang ada, tetapi menafikan perbedaan itu yang menjadi masalah. Karena mari kita di tengah perbedaan mencari apa yang bisa memberikan kemajuan yang memiliki dampak positif kepada kita semua. Termasuk kalau kita pecinta badminton, bulu tangkis, tentu kita akrab dengan nama-nama atau keturunan Tionghoa yang memang berprofesi sebagai atlet bulu tangkis. Mereka juga memberikan kontribusi di bangsa ini. Sehingga kalau kita membuka lembaran sejarah, pada dasarnya hanya orang-orang yang buta terhadap sejarah dan kontribusi yang diberikan oleh warga Tionghoa yang akan menafikan. Karena mereka juga merasakan penjajahan di negeri ini sama dengan kita. Cuman yang menjadi masalah terkadang disalahpahami karena aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh saudara kita yang berketurunan Tionghoa di Indonesia, menyebabkan ketika masa penjajahan sekalipun itu terkadang dimanfaatkan oleh penjajah. Dimanfaatkan dalam tanda petik, dia dalam posisi warga yang middle, tengah. Artinya yang menghubungkan antara kalangan penjajah dengan kalangan pribumi itu lewat perdagangan. Sehingga penjajah Belanda terkadang banyak memanfaatkan, sehingga apa yang menjadi stigma kita hari ini terhadap kalangan Tionghoa atau keturunan Tionghoa di Indonesia itu bagian daripada warisan penjajah. Sehingga kalau kita mau fair melihat sejarah perjalanan bangsa, kita akan menyampaikan bahwa warga Tionghoa juga merasakan dampak
penjajahan yang sama di bumi pertiwi. Sehingga tidak heran ketika mereka pun turut berjuang dan turut mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan penuh karya. Sehingga di tengah perayaan Tahun Baru Imlek, kami dari tim Fides Channel mengajak bahwa mari kita membuka cakrawala pikiran, mengambil inspirasi dari setiap budaya yang hidup di atas bumi pertiwi, karena lewat itulah kita bisa membangun hazanah peradaban bangsa ke depan. Kami dari tim Fides Channel mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek, sekaligus mari kita kuatkan jati diri peradaban bangsa dengan saling melihat, mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam Fides Channel.